Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah EA yakni Bapak Alvin Yanwar MO dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Nah, kami dari kelompok 5 di sini kami akan memaparkan materi tentang penggunaan Natural Language Processing atau NLP dalam pembelajaran. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Oh, untuk anggota kelompoknya ada saya Pania Maulida Azahra, ada Syahda Nafsa, ada Feni Nurajijah, dan Siti Amelia Solihah. Di sini materi yang pertama ada fungsi Natural Language Processing dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, menganalisis, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Nah, eh, jadi dalam konteks pendidikan, NLP berfungsi untuk mengenali teks atau ucapan manusia, menilai hasil tulisan atau lisan siswa secara otomatis, lalu memberikan umpan umpan balik instan terhadap kerjaan siswa, mempermudah interaksi dalam pembelajaran digital. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama ada fungsi dan implementasi NLP dalam pembelajaran. Nah, kemampuan NLP dalam mengelompokkan teks atau dokumen ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola linguistik dan fitur semantik. Nah, di sini jadi, yang pertama itu ada fungsi eh, dan implementasi NLP. Jadi kemampuan NLP dalam membentuk sistem kategori tertentu dengan pola linguistik itu eh, cara mengimplementasikannya sistem penilaian otomatis ESA yang mengaplikasikan tulisan siswa ke dalam kategori baik sedang maupun eh, baik ya. Jadi si siswa tuh si guru tuh mengelompokkan jenis teks bacaan narasi, deskripsi ataupun eksposisi. Nah, untuk latihannya jadi memilih pertanyaan siswa ke dalam tema tertentu untuk menganalisis pembelajaran. Lalu yang kedua ada fungsi pengambilan informasi dan pemeringkatan dokumen. Nah, NLP ini mampu mengekstraksi informasi penting dan teks dan memberi peringkat berdasarkan relevansi. Nah, untuk cara pengimplementasiannya, sistem pencarian literatur atau jurnal otomatis yang membantu siswa menemukan sumber pembelajaran terbaik. Jadi, guru juga dapat mengakses referensi akademik yang saling sesuai dengan topik pengajaran, lalu menyusun materi pembelajaran adaptif sesuai tingkat kesulitan teks. Lalu yang ketiga, next. Yang ketiga ada fungsi text to text generation. Nah, jadi fungsi ini tuh mengubah teks menjadi bentuk lain seperti ringkasan, parafrase, atau penerjemah otomatis. Nah, untuk cara pengimplementasiannya, membuat ringkasan otomatis dari buku pelajaran, lalu menyusun pertanyaan latihan berdasarkan teks bacaan siswa,
Lalu diterjemah si konten pembelajarannya tuh ke berbagai bahasa untuk kelas multinasional. Lalu mengubah teks ilmiah menjadi versi sederhana agar mudah dipahami siswa atau jadi dipermudah dipahami oleh siswa sekolah dasar atau SMP. Lalu yang keempat ada fungsi topik eh yang keempat ada fungsi ya harus yang keem oh harusnya tadi teh yang ketiga gak ada di PPT ya. Terus yang keempat tuh Banyak kayaknya fungsi tulisannya. fungsi knowledge basis base entities dan relation. Nah, jadi si fungsi itu teh mendeteksi entitas, tokoh, konsep, tempat, peristiwa, dan hubungan logis antar unsur dalam teks. Nah, cara mengimplementasikannya membantu siswa memahami peta konsep pelajaran. Misalkan, hubungan antara perang dunia, sekutu, dampak sosial. Nah, itu tuh menjadi basis pengetahuan bagi asisten virtual yang mampu menjawab pertanyaan seputar materi, membantu sistem pembelajaran adaptif mengenali hubungan antar topik pembelajaran. Lalu yang kelima, fungsi topics and keyword. Jadi si fungsi itu tuh mengenali topik dan kata kunci utama dalam teks pembelajaran. Nah, cara pengimplementasiannya, si guru tuh dapat mudah mengetahui konsep utama dari bacaan siswa tersebut, lalu digunakan untuk menganalisis tren, tren riset pendidikan, dan juga membantu siswa fokus pada materi inti saat belajar membaca pemahaman. Nah, untuk yang ke-6 sampai 10 dijelaskan oleh Syahda Nafsa. Padanya ke Ya, Kak. Aku ada wajahnya gak sih? ada. Hah? Ada. Serius ih? Ada kelihatan. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada fungsi chatbot. Nah, chatbot itu adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia, baik melalui teks maupun suara. Chatbot dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi, menyediakan dukungan pelanggan, mengobrol, dan lain sebagainya. Nah, chatbot itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu chatbot berbasis aturan. Nah, chatbot ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penanya. Nah, yang kedua, chatbot berbasis AI. Chatbot ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memahami dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks. Chatbot dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti customer service, e-commerce, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada fungsi text reasoning atau penalaran teks. Nah, ini itu adalah kemampuan untuk menganalisis logika, inferensi, dan hubungan antar ide dalam teks. Nah, cara mengimplementasikannya itu digunakan untuk menilai pemahaman pembacanya siswa, memberi umpan balik otomatis terhadap argumen atau alur berpikir dalam tulisan ilmiah. Nah, fungsi text reasoning juga membantu guru menilai tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dari teks esai. Selanjutnya yang ke-8 ada fungsi fake news dan hate speech detection. Nah, ini itu adalah bentar.
Nah, itu adalah sama kayak tadi chatbot, yaitu mendeteksi informasi palsu. Kan tadi mah yang asli ya, ini mah yang palsu. Di sini yang menjelaskan bahwa mendeteksi informasi palsu, ujaran kebencian atau bahasa negatif dalam teks. Jadi mungkin mengubah kata yang palsu menjadi yang fakta mungkin ya. Nah, dalam literasi pendidikan digital ini, fake news dan hate speech detection dapat membentuk pendidikan literasi digital agar siswa mampu membedakan berita palsu dan fakta. Jadi membantu siswa itu agar bisa menyebutkan mana berita yang palsu dan mana berita yang fakta, sehingga siswa dapat menjadi lebih kritis dalam menggunakan informasi. Nah, selanjutnya itu mencegah perundungan daring. Nah, fake news and hate speech detection dapat mencegah perundungan daring di platform pembelajaran online sehingga siswa dapat merasa aman dan nyaman dalam belajar. Selanjutnya, melatih komunikasi etis. Dalam fake news and hate speech detection dapat melatih siswa untuk berkomunikasi secara etis di ruang digital sehingga siswa dapat menjadi lebih tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, yang ke-9 itu ada fungsi text to data dan data to text. Nah, udah kelihatan ya, jadi itu mengubah teks menjadi data numerik, text to data, atau mengubah data menjadi teks deskriptif, data to text. Nah, implementasi ini adalah yang pertama itu ada penilaian otomatis esai. Nah, dapat digunakan untuk penilaian otomatis esai melalui konversi kalimat ke skor numerik, sehingga guru dapat lebih efisien dalam menilai pekerjaan siswa. Selanjutnya, mengubah hasil ujian ke laporan naratif. Data to text dapat mengubah hasil ujian ke laporan naratif dalam perkembangan pembelajaran siswa, sehingga orang tua dan siswa dapat memahami kemajuan belajar siswa dengan lebih baik. Selanjutnya, menganalisis data refleksi siswa. TextDo dapat menganalisis data refleksi siswa untuk memperbaiki metode pengajaran, sehingga guru dapat memahami kebutuhan siswa dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya yang ke-10 itu ada fungsi text pre-processing. Nah, jadi itu suatu proses awal untuk membersihkan dan menyiapkan teks agar dapat dianalisis oleh sistem NLP. Selanjutnya kegunaannya juga itu yang pertama menghapus kata tidak penting. Text processing dapat menghapus kata tidak penting atau yang disebut dengan stop words dari teks, sehingga sistem NLP dapat lebih fokus pada kata-kata yang penting. Selanjutnya, memperbaiki ejaan dan menormalkan teks. Text processing dapat memperbaiki ejaan dan menormalkan teks siswa, sehingga sistem NLP dapat memahami teks dengan lebih akurat. Selanjutnya, meningkatkan akurasi sistem NLP. Text processing dapat meningkatkan akurasi sistem NLP yang digunakan untuk evaluasi pendidikan, sehingga hasil evaluasi dapat lebih akurat dan reliable. Mungkin cukup sekian dari materi yang pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Amelia Solihah kepadanya. Saya Baik, persilakan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada tantangan dan kendala dalam mengadopsi NLP dalam pembelajaran. Kita bahas kembali bahwa NLP itu teknologi kecerdasan buatan yang membuat komputer bisa memahami dan memproses bahasa manusia. Dalam pendidikan, NLP juga bisa membantu banyak hal, misalnya membuat sistem pembelajaran yang lebih personal, memberikan umpan balik otomatis, atau membantu guru memahami kebutuhan siswa. Namun, meskipun manfaatnya besar, dalam penerapan NLP di dunia ini, pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan. Nah, berikut tantangannya. Yang pertama ada kekurangan data yang berkualitas. Agar NLP ini bisa bekerja dengan baik, sistem ini membutuhkan data teks yang banyak, beragam, dan juga representatif. Tapi di dunia ini, di dunia pendidikan, data yang tersedia sering terbatas. Misalnya,
data tugas siswa, atau materi pelajaran yang belum cukup variatif. Akibatnya, sistem NLP ini sulit memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang kedua, ada kesulitan memahami bahasa manusia yang kompleks. Bahasa manusia itu selalu apa ya, tidak selalu jelas dan sering mengandung makna ganda. Misalnya kata apa ya? Kata misalkan bisa, bisa itu kan bisa berarti mampu, atau bisa tuh dalam kata lain bisa tuh bisa ular, ular racun ular gitu, bisa bisa ular, bisa racun ular. Nah, bagi komputer hal itu sulit dipahami tanpa konteks. Di dunia pendidikan yang banyak istilah khusus per bidang, hal ini jadi tantangan besar bagi NLP. Terus yang ketiga, next pin. Nah, tantangan yang ketiga yaitu kebutuhan. Nah, kebutuhan akan personalisasi yang lebih dalam. Setiap siswa punya gaya dan kecepatan belajar yang berbeda. NLP ini sebenarnya bisa membantu menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Tapi untuk melakukan itu, sistemnya harus mampu mengenali pola belajar setiap individunya. Nah, ini tentu sulit ya, dan membutuhkan algoritma yang sangat canggih agar hasilnya benar-benar tetap. Yang keempat, ada kekhawatiran privasi dan etika. Karena NLP ini memproses data teks siswa seperti tugas, percakapan daring. Nah, dari situ teh pastilah muncul kekhawatiran soal keamanan data. Apakah si data itu teh disimpan dengan aman atau tidak? Apakah disalahgunakan atau enggaknya? Jadi, aspek privasi dan etika menjadi hal penting. Kenapa menjadi hal penting? Karena harus dijaga gitu ya, takutnya nggak aman. Agar penggunaan NLP ini juga harus tetap aman dan bermanfaat. Terus yang kelima ada kesesuaian konteks budaya. Kebanyakan sistem NLP ini dikembangkan dalam bahasa Inggris. Padahal dari setiap negara pasti punya bahasa dan budayanya yang berbeda. Ketika sistem itu digunakan di Indonesia, misalnya kadang hasilnya tidak sesuai karena apa ya, dari budaya atau cara berbahasanya juga setiap daerah itu berbeda. Nah, oleh karena itu, NLP ini harus bisa beradaptasi dengan budaya dan bahasa lokal. Terus yang keenam, next Vin. Nah, terus yang keenam ada pengenalan slang dan bahasa informal. Kita tahu bahwa siswa zaman sekarang sering menggunakan bahasa santai atau slang atau bahasa yang disingkat-singkat, terutama di media sosial dan platform belajar online. Contohnya seperti BTW, terus OTW, terus sekarang mah udah disingkat-singkatnya bahasa teh mager gitu kan. Nah, dari sistem NLP ini masih kesulitan memahami arti dari konteks dari bahasa-bahasa seperti ini. Padahal hal ini itu kan sering muncul ya di zaman sekarang dalam komunikasi sehari-hari. Terus yang terakhir ada kesulitan dalam menangkap konteks pembelajaran. Setiap mata pelajaran pasti punya istilah khusus. Misalnya dalam pelajaran pelajaran apa ya? IPA misalnya. Pelajaran IPA ada istilah ilmiah. Terus IPS. IPS ada istilah sosialnya. Dan juga di agama ada istilah keagamaannya. Nah, NLP ini harus bisa memahami konteks tersebut agar hasilnya tuh benar-benar sesuai dengan isi pembelajaran. Nah, ini juga membutuhkan pengembangan model yang lebih spesifik dan kontekstual.
NLP ini memang membawa peluang besar untuk memajukan dunia pendidikan, tetapi masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, mulai dari kekurangan data, kompleksitas bahasa, kebutuhan personalisasi, bahkan privasi, hingga budaya konteks dan bahasa lokal. Jadi tantangan-tantangan ini tuh bisa diselesaikan. Maka teknologi NLP ini bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam menciptakan pembelajaran yang lebih cerdas dan juga efektif. Nah, mungkin itu tantangan dan kendala dalam mengadopsi NLP dalam pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Amelia. Nah, untuk materi selanjutnya ada tentang peluang penggunaan natural language processing yang akan dijelaskan oleh Pini Nurajijah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, selanjutnya ada peluang, apakah suaraku terdengar? Terdengar. Oke, selanjutnya ada peluang penggunaan NLP dalam pembelajaran. Nah, bayangkan saja ya, NLP itu seperti jembatan pintar yang menghubungkan cara manusia bicara atau menulis dengan cara komputer bekerja. Nah, di dunia pendidikan ini tuh sangat membuka banyak banget peluang gitu ya, sangat keren. Nah, di sini ada yang pertama itu ada personalisasi pembelajaran yang lebih dalam. Ini memungkinkan pendidik untuk memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi, NLP ini menganalisis perilaku belajar dan preferensi siswa secara real time gitu ya, secara langsung. Nah, misalnya kayak bayangin kita belajar materi yang susah banget nih, misalnya tentang IPA atau. Nah, di sana sistem NLP ini belajar berbasis NLP bisa menganalisis jawaban esai atau kuis kita gitu. Jadi intinya dapat materi yang pas banget dengan kebutuhan kita saat itu gitu. Kita tuh kayak punya tutor private gitu yang tahu persis kelemahan dan kekuatan kita. Kedua, itu pengembangan chatbot pendidikan yang interaktif. Nah, chatbot ini pendidikan dapat membantu dalam menjawab pertanyaan umum, memberikan penjelasan tambahan serta mengarahkan siswa pada sumber daya yang relevan gitu ya. Jadi chatbot ini bisa meramping komunikasi, menjawab pertanyaan siswa secara instan gitu. Bisa juga kayak kita tuh bingung nih ngerjain tugas tuh jam 11 malam. Nah, kita tuh bisa ketik aja gitu tentang apa yang diinginkan. Nah, jadi seperti kita tuh bisa diskusi atau tanya jawab sama mesin pakai bahasa kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu ada analisis pemahaman siswa yang mendalam. Nah, dengan menganalisis tugas tulisan, tanggapan diskusi, dan jawaban uji, sistem NLP dapat mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, biasanya kan kalau dulu kita nulis esai 5 halaman, nunggu penilaiannya itu, nunggu komentar gurunya itu bisa seminggu atau beberapa hari. Nah, kalau sekarang kita tinggal submit aja esai, kemudian ke sistem NLP, kemudian pasti dengan hitungan detik itu akan muncul gitu. Kayak misalkan kita tuh cari apakah paragraf ketiga, misalkan esai, paragraf ketiga itu kurang argumen pendukungnya, atau kayak kita minta tolong memperbaiki ejaan kata efektif atau apa. Nah, nanti akan dibantu oleh sistem NLP ini. Nah, yang keempat ada evaluasi dan umpan balik otomatis. Pemberian tugas, tulisan, atau ujian seringkali memerlukan waktu yang cukup lama bagi pendidik untuk menilai dan memberikan umpan balik. Nah, kayak tadi ya, kayak misalkan kita nggak perlu nunggu beberapa untuk penilaian. Tadi saya definisinya harusnya untuk ini. Jadi tidak perlu nunggu nilai atau komentar guru untuk beberapa seminggu ke depan gitu. Kita langsung saja ke
sistem NLP ini akan dijawab. Kemudian akses global terhadap materi pembelajaran pengenalan NLP. Pengenalan NLP dalam penerjemahan otomatis memiliki potensi untuk mengatasi hambatan bahasa dan membuka akses global terhadap materi pembelajaran. Nah, misalkan kita ingin buka atau membuka artikel dari Jepang dan itu kan bahasanya itu susah gitu ya. Kita tinggal ke sistem NLP ini kayak terjemahkan akan terjemah otomatis. Nah, jadi kita akan bisa baca jurnal atau artikel tersebut dengan bahasa kita sendiri. Gitu. Misal ditranslatein ke bahasa Indonesia seperti itu. Jadi mudah untuk aksesnya. Nah, yang keenam itu ada pengembangan kurikulum yang responsif. Nah, dengan menganalisis data perilaku belajar siswa, sistem NLP dan mengidentifikasi tren pembelajaran dan memahami area yang menantang bagi siswa itu sendiri. Nah, kemudian ada peningkatan kualitas materi pembelajaran. Nah, sistem NLP ini dalam menghadapi jumlah informasi yang melimpah, penggunaan dalam analisis teks juga dapat membantu kita dalam peningkatan kualitas materi pembelajaran. Jadi sumbernya itu tidak hanya satu gitu, pasti ada banyak. Oke. Mungkin materi terakhir sudah tersampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Mei, sudah. Halo Mei. Mic-nya Fania.